Raja Buaya di Sungai Sekayam. Tapi sebelum menonton video ini, alangkah baiknya buat kalian tidak langsung mempercayai cerita yang saya ceritakan ini, karena cerita ini hanyalah sebuah cerita fiktif dari masyarakat turun-temurun. Belum terbukti kebenarannya secara sains modern. Jadi, saya hanya menyampaikan cerita yang dulu pernah diceritakan oleh nenek buyut kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Raja Buaya Sungai Sekayam. Konon dulunya, Sungai Sekayam penuh dengan buaya-buaya buas yang suka memakan manusia. Sungai Sekayam yang mengalir ratusan kilometer dan melewati beberapa dusun dalam Etikom, Kalimantan Barat. Alirannya berkelok-kelok menuju bagian hulu di kaki puncak Borneo yang terkenal. Pada musim kemarau saat air surut, ratusan buaya melintasi dan bermain di sungai itu, sehingga masyarakat desa takut mencari ikan dan berkebun di sekitarnya. Kehidupan mereka miskin karena tak banyak hasil kebun dan ikan yang bisa dijual. Masyarakat desa semakin takut karena dalam sebulan lalu ada warga yang hilang, kemungkinan dimakan buaya. Menurut cerita, beberapa orang yang pernah melihat seekor buaya yang paling besar, berwarna putih dan sering mondar-mandir malam hari di sepanjang sungai. Warga yakin buaya putih itulah yang memakan orang-orang kampung. Mereka pun sangat takut. Akan tetapi, seorang dukun yang tinggal di dusun Badat, Maliu namanya, tidak takut terhadap buaya-buaya itu. Bahkan, ia berniat menangkap buaya putih yang diyakini sebagai raja para buaya di sungai itu. Hingga pada suatu malam, di saat warga semua tertidur pulas, Maliu berjalan ke sungai. Ia membawa serta peralatan untuk menjerat buaya. Maliu merasa malu karena dikenal sebagai orang pandai di desa. Tapi ia belum berhasil mengusir buaya-buaya berbahaya di sungai. Akhirnya, tengah malam itu, Maliu dengan cerdiknya memasang jerat yang ia buat sendiri. Diikatkannya jerat itu di beberapa batang pohon. Talinya terbuat dari kulit kayu meranti yang sangat kuat. Sebagian tali-tali itu diikatkan pada umpan yang kemudian dilempar ke dalam arus Sungai Sekayam. Setelah Maliu menunggu beberapa saat hingga mengantuk, jerat belum juga menangkap seekor pun buaya. Mungkin mereka sedang tidur, pikir Maliu. Akhirnya, dengan pasrah ia pulang ke rumah. Menjelang pagi, saat Maliu tertidur pulas di rumahnya, di dalam Sungai Sekayam, jerat tersambar oleh seekor buaya paling besar. Rupanya buaya itu adalah sang Raja Buaya di Sungai Sekayam yang memakannya. Raja Buaya Sekayam menggigit umpan itu, menariknya hingga gigi-gigi besarnya kelihatan. Tapi tak disangka olehnya bahwa tali penjerat umpan itu adalah tali meranti yang sangat kuat. Beberapa kali Raja Buaya Sekayam menarik-narik tali itu, tidak putus, dan malah tali itu terselip di sela-sela giginya. Ia meraung kesakitan. Tali meranti itu masih menyangkut di gigi sang Raja Buaya Sekayam. Akhirnya ia melepaskan umpan, tidak bisa memakannya, dan ia pun lalu merangkak keluar sungai. Saat hari mulai terang, matahari pun mulai tinggi, sang Raja Buaya Sekayam berpikir ia harus menemukan dukun untuk melepaskan tali jerat yang tersalip agar giginya bisa sembuh. Ia lalu menjelma menjadi seorang manusia yang sedang sakit gigi. Ia memakai nama Pelanduk. Pelanduk lalu masuk ke dusun adat, bermaksud mencari dukun yang bisa melepaskan jerat di giginya dan menyembuhkan sakit giginya. Setelah mencari-cari, akhirnya ia menemukan sebuah rumah yang ditinggali oleh dukun Maliu. Kemudian sang Raja Buaya mengetuk pintu rumah. Pintu itu pun dibuka. Lalu keluarlah dukun Maliu. Ia tak tahu siapa yang mendatanginya. Kemudian sang Raja Buaya memperkenalkan dirinya. "Tolong, nama saya adalah Pelanduk. Saya sedang sakit gigi. Ada tali yang tersalip di gigi saya. Saya akan sangat berterima kasih kalau dukun Maliu bisa menyembuhkan saya." Pinta sang Raja Buaya, Pelanduk yang sebenarnya adalah Raja Buaya Sekayam. Sang dukun Maliu sambil senyum, ia langsung menyadari bahwa tamunya adalah Raja Buaya yang terkena jeratnya semalam. "Baiklah, kalau begitu, saya akan menyembuhkanmu. Mari masuk." Akhirnya, atas bantuan dukun Maliu,
Hari itu Pelanduk sembuh dari penyakitnya. Ia pun kembali ke Sungai Sekayam dan menjadi Raja Buaya sekali lagi. Menyadari kebaikan hati Dukun Maliu dan warga dusun, Raja Buaya Sekayam menjadi baik. Ia lalu memerintahkan seluruh buaya untuk menyingkir dari Sungai Sekayam dan pindah ke bagian muara. Sejak saat itu, Sungai Sekayam pun menjadi tenang, tak satupun buaya yang menghuninya. Warga dusun Badat dan beberapa kampung lainnya bisa kembali berkebun dan menangkap ikan. Kehidupan mereka menjadi sangat makmur. Dukun Maliu senang, usahanya berhasil. Ia pun dijadikan ketua adat. Sang Raja Buaya Sekayam kemudian memilih berdiam diri di Riau Auh, salah satu air terjun yang sangat indah di bagian tengah aliran Sungai Sekayam. Ia mengawasi sungai itu. Ia mengawasi sungainya. Setiap kali ada buaya yang ingin menuju hulu dekat dusun, sang Raja Buaya Sekayam mengusirnya dan memerintahkan untuk kembali ke muara dan tidak mengganggu orang-orang. Ini adalah bentuk terima kasihnya kepada warga dusun. Begitulah sampai sekarang. Kenapa di Sungai Sekayam, dari sepanjang hulu sampai hilir, tidak nampak seekor buaya?